Lo pernah nggak sayang banget sama seseorang sampai lo lupa diri, lupa logika, sampai-sampai lo rela ngorbanin segalanya demi dia. Tapi pas lo kasih semuanya, yang tersisa cuma tangis, kecewa, dan tanya, kenapa gue sebodoh itu? Ini bukan sinetron. Ini kisah nyata tentang Erika Sari, cewek yang terlalu cinta sampai masa depannya digadaikan buat cowok yang salah. Erika Sari, 25 tahun, gadis cantik, manis, yang menarik perhatian dan rebutan banyak lelaki, anak rantau, kerja jadi seorang ASN di kota kecil. Cewek sederhana, rajin, dan punya mimpi kecil. Nikah muda, hidup tenang sama orang yang dia cinta. Sampai dia ketemu Sandi Pratama, lelaki good looking, pintar ngelucu, tahu cara bikin cewek jatuh hati. Dia perhatian, sering nganterin pulang, suka bawain es buah dan cemilan ke kantor, ngucapin selamat tidur tiap malam. Dan kayak kebanyakan dari kita, Erika jatuh cinta. Bukan sekadar cinta, dia bucin parah. Hari-hari Erika berubah, semuanya diberikannya. Uang gaji bulanan hasil kerja sebagai ASN banyak habis buat cowok itu. Demi bisa traktir si Sandi, tapi dia nggak ngerasa rugi. Tidak hanya soal uang, bahkan kehormatannya diberikan dengan sukarela alias gratis. Saat Sandi menginginkannya, dia sering tidur bareng layaknya suami istri. Keindahan dan kehangatan tubuhnya diberikannya tanpa syarat. Teman-temannya banyak yang mengingatkannya, tapi dia tidak peduli. Karena di pikirannya, gue berjuang dan memberikannya buat calon suami gue nanti. Padahal, statusnya masih pacaran doang. Sampai suatu hari, Sandi bilang butuh bantuan. Sayang, gue lagi butuh uang cepet buat buka usaha kecil. Nanti kita bangun bareng ya. Lo invest, hasilnya buat masa depan kita. Awalnya Erika ragu, tapi dia percaya. Dia cinta. Lagi pula, semuanya juga sudah diserahkannya ke Sandi. Dan tanpa pikir panjang, dia minjem uang ke bank. Bukan 5 juta, bukan 50 juta, 300 juta rupiah. Iya, 300 juta. Tenang sayang, nanti kita sukses bareng, kata Sandi sambil cium kening Erika. Erika senyum. Dia percaya mimpi mereka tinggal selangkah lagi. Tapi seminggu setelah uang dikasih, Sandi menghilang. Nomor teleponnya nggak aktif, sosial medianya juga kosong, rumah kontrakannya kosong. Kayak ditelan bumi. Erika panik, bingung, diteleponin, dicariin, ditanyain ke teman-temannya. Semua bilang nggak tahu. Pelan-pelan, kenyataan mulai masuk ke kepala Erika. Sandi kabur. 300 juta lenyap sudah. Dan yang tersisa adalah cicilan bank yang harus dia bayar selama 10 tahun. Selama itu juga, gaji ASN-nya nggak akan bisa dia nikmati. Erika nangis setiap malam. Bukan cuman karena uangnya, tapi karena hatinya, kehormatannya hancur total. Dia ngerasa bodoh, dia ngerasa bego banget. Tapi siapa yang bisa nyalahin cinta? Cinta itu nggak salah. Yang salah adalah saat kita terlalu buta sampai nggak bisa bedain mana yang tulus, mana yang manipulatif. Bucin boleh, goblok jangan. Gue cerita ini bukan buat bikin kalian takut, buat cinta. Tapi biar kalian ingat, cinta itu bukan pembuktian dengan materi. Kalau dia beneran cinta, dia nggak akan biarin lo nanggung beban sendirian. Dan kalau lo sayang sama diri lo sendiri, jangan bucin sampai lupa siapa lo. Kisah Erika adalah tamparan. Kalau cinta nggak dijaga dengan logika, cuma akan jadi luka. Lo masih muda. Jangan buang masa depan lo buat orang yang nggak bisa jaga masa depan kalian. Kalau lo pernah ngalamin kisah kayak gini, atau nyaris, tulis di komentar. Cerita lo bisa jadi pelajaran buat yang lain. Dan kalau lo kenal orang yang lagi bucin berat, share video ini. Mungkin mereka butuh diingetin sebelum semuanya terlambat. Karena cinta yang sehat gak butuh pengorbanan yang menyakiti diri sendiri.